Sampai detik ini gue nggak percaya sama Arteta. Salahnya di mana nih salah nih? Salah ini salah banget lah. Salah banget ya. Iya. Ini apakah kayak sindromnya Ronaldo pada musim-musim terakhir di MU ya? Lawan Ten Hag. Ini khusus buat fans MU Nih, 18. yang nggak di mana-mana. MU di mana ya? Tolong, Gak ada loh. itu halaman 10 juga nggak kelihatan. Dia posting pada saat Liverpool di Inter, Ya. posting dirinya sendirian di gym. Itu kan caper banget. Ngapain lu posting gituan? Iya kan? Yang gue pribadi nggak bisa terima adalah Why dia me? bilang, dia bilang I've done so much for the club. Ya. Lu itu digaji lu sama klub lu. Iya ya. Lu gak boleh ngomong Lu gitu digaji gede, lu nggak boleh ngomong. Itu tugas lu Iya, untuk memberikan segalanya betul, untuk setuju, klub. gue setuju. Saya punya hubungan yang baik. I have a good relationship with the manager. Now I don't have relationship. There is no relationship at all. Ya, just saya kita kembali lagi ngobrol. Coach, wih Arsenal tuh. Sombong banget lu. Enjoy the moment. Iya. Kita nikmati Lu gak aja. boleh ngomong enjoy the moment. Abis itu hancur biasanya gak juara. Enggak lah. Tapi Kita kalau nikmati tahun ini aja. menurut gue Arsenal gak juara kebangetan coach. Emang. It's now or never. Setuju. Gila After permainan. 1.2 billion Ya. udah dikeluarin Ya. dan kompetitornya Kalau juga mau- nggak konsisten. Kalau banyak-banyakan keluar, Liverpool juga banyak keluar coach. Iya, tapi Liverpool banyak keluar tapi jualnya juga bagus-bagus loh. Income-nya Iya, baik. iya. Arsenal kan enggak. Enggak, gue ngeliatin mainnya nih. Gue tuh jarang nonton Arsenal. Keren banget mainnya. Ya memang, cuman main keren belum tentu efektif. Ya. Itu udah bertahun-tahun. Sekarang tahun ini main keren harus efektif. Iya. Itu. Ya. Nah beruntung sekarang lewat set piece, set play dan apa lain-lainnya. Satu efektif. Kedua, Arsenal tidak tergantung oleh pemain yang selalu menjadi kunci kayak Saka, Saliba. Sekarang ada Madueke ya. Iya. Wah, Madueke jadi keren. bintang, Iya. keren banget. Dari Kemarin kanan brace. Madueke tuh keren. Berapa kali dia dicoba dari kiri nggak begitu bagus. Aha. Di kanan keren. Cuman kritikan gue untuk Arsenal adalah Arteta harus berani merotasi tengahnya, yaitu Oke, Rice, Odegaard sama Subimendi. Karena Eze waktu Odegaard nggak ada bermain sama Rice itu bagus banget. Artinya benchnya dalam banget dong ya. Benchnya dalam dan dia nggak begitu bagus di kiri. Oke. Jadi gue mau lihat Odegaard itu belum masih jauh lah dari performa yang asli kita kenal. Iya. Jadi harus berani merotasi either itu. Kemarin kebetulan Rice nggak dibawa, Merino yang main. Masih ada Nordgaard. Arsenal lagi krisis center back yang cedera semua kan. Nordgaard kemarin main sebagai center back. Kedalaman squad itu penting. Sangat penting. Gila loh, di Champions juga. Coba dong, Ya. lihat ranking championnya. Tolong Biar tambah sombong temen gue ini. ini khusus buat fans MU Nih, 18. yang nggak di mana-mana. MU di mana ya? Tolong Gak ada loh. itu halaman 10 juga nggak kelihatan. Mestinya MU tuh bagus lah. Orang liganya udah nggak main di Eropa, Iya. udah nggak main di Piala Kebo nggak main juga dengan FA nih. Iya. main. Oh, Iya, FA-nya lawan iya, FA masih Brighton lagi. main, iya. Waduh, mestinya keren dong mestinya. Tapi MU ya Lu gak lihat tuh udah pelan-pelan nomor 6. rank 6 ya sekarang. Rank 6. 8 masa 6 sih? 6. Enak aja lu, wah beda Enggak. 2 aja lu perhitungan banget. Salah itu, Lihat, salah lihat. posting itu. Enggak lah. Itu sebenarnya tuh ngaco aja tuh kemarin. Mesti lawan Everton 10 orang di kandang kalah lagi. Lu kemarin kalau kemarin dapat 3 poin. Tuh, nomor 4 coach. Dan gue lu lihat ya, selisihnya tipis banget coach. Apalagi Arsenal kemarin kalah. Ya. Kalah yang enggak juga dong ya. Kenapa? Lawan Aston Villa kalah gitu. Tapi Aston Villa keren coach. Nomor 3. Enggak lah, bentar. Kalahnya kan masalah sangat layak kalah atau tidak. Enggak layak kalah. Mereka dapat scrimmage di menit-menit terakhir juga gitu loh. Di extra time. Lebih layak seri. Tapi 5 match terakhir, kalau nggak salah 2 kali seri, 2 kali menang, sekali kalah. Ya. Which is not good enough. Kalau mau jadi juara is not good enough. Yang salah siapa? Gue kembalikan ke Arteta. Jangan bicara soal cedera. Semua tim mengalami cedera. Iya dong. Apalagi MU. Ya kan City semua mengalami. Cuman yang penting pada saat sebuah tim dilanda cedera, rotasi kita seperti apa? Ya. Nah ini yang gue kritik. Dia harus berani menggantikan lini tengah itu terutama lah. Itu Tapi sangat gue penting. tuh pengagum Unai Emery loh. Menurut gue sih pelatih ini Unai sangat pintar Emery tuh. is good.
untuk tim mediocre. Di PSG dia flop, gagal. Di Arsenal dia gagal. Tapi dia pegang tim papan tengah kayak Valencia. Iya. Sekarang Aston Villa itu bagus. Karena pressure, kembali lagi ke pressure. Kenapa? Dan kita sepakat dulu Arteta tuh nggak bisa pressure ya. Buktinya udah hampir juara aja, enjoy the game, hancur. Gue mungkin sedikit dari fans Arsenal yang masih nggak mau bahas soal juara-juara. Yang udah yakin juara karena City terseok-seok, Liverpool terseok-seok, MU juga nggak konsisten, Chelsea nggak konsisten. Tapi Arsenal sangat konsisten. Nggak, so far. Tapi kita udah udah 6 tahun, masuk tahun ke-7 sama Arteta. Gue tetap sampai detik ini gue nggak percaya sama Arteta. Lo lihat ya, Arsenal tuh disebut dengan tim Netflix, bukan sport Netflix, tapi see you next season. Iya. Itu kata Evra yang siriknya minta ampun. Oke, Coach, kita bahas Mohamed Salah. Ada apa dengan Salah, Coach? Salahnya di mana nih Salah nih? Salah ini salah banget lah. Salah banget ya. Iya. Ini apakah kayak sindromnya Ronaldo pada musim-musim terakhir di MU ya, lawan Ten Hag? Dia harus sadar dan pertama kan didukung Graham Souness. Souness itu legendnya Liverpool. Oke. Carragher, tapi Carragher orang bilang oh dia kritik semua orang. Oke, Oh tapi iya, itu siapa sih Carragher? sejelek-jeleknya Carragher tetap still pemain legendnya Liverpool juga. Tapi nggak pernah juara tuh. Betul. Oke, terus? Sekarang di slot Wayne Rooney itu? Slot didukung Wayne Rooney. Kritik dia. Iya. Slot didukung sama Alisson. Pemainnya sendiri loh. Oke. Dia Arne bilang, Slot, ya. Arne Slot, ya manajer udah melakukan hal yang benar, yaitu membangku cadangkan pemain yang ini bukan masalah beda Pribadi. pendapat atau enggak. Ya. Kalau kita punya kritik itu jangan diumbar-umbar keluar. Itu ibarat masalah rumah tangga kita posting di IG. Persis kayak Ronaldo dulu yang yang dia tampil di Piers Morgan. Piers Morgan. Ya, persis dan untuk gue sih lucu ya. Oke. Dia berani mengklaim dengan searogannya dia I'm very disappointed dengan Salah karena ini salah satu pemain yang gue respect ya. Ya. Dia berani Ternyata, mengklaim gue udah berikan segalanya kepada gue menciptakan gol lebih banyak dari siapapun. Gue berikan semua kontrol terhadap Liverpool. Kok gue masih harus membuktikan? Ya iyalah, semua pemain tiap tahun harus membuktikan, termasuk dia. Jadi dia nggak bisa ngeklaim ini pas banget apa yang Thierry Henry bilang. You can be angry, frustrated, disagree, but you don't air dirty laundry in public. Artinya kita nggak mengumbar-ngumbar ya. Ini kan menepuk air di dulang ketika itu. Iya, mengumbar pakaian kotor kita di publik kan. Nah, ini yang kamu bilang tadi, especially when the club is going through difficult moments. Apalagi pada saat klub mengalami masa yang sulit. Tahun ini sekarang. Ya sekarang. Karena terus dia mengumbar-umbar. Betul. Nah, ini parah banget. Kalau gue dan gue setuju sama yang Slot bilang. Ya. Gue mungkin sopan, ramah, tapi gue bukan pelatih yang lemah. Dan dia ambil tindakan yang benar. Dan gue yakin mayoritas fans juga dukung dia. Mungkin segelintir yang dukung Salah. Nggak bisa. If you're wrong, you're wrong. Ada nggak sih yang dukung dia sih? Ada pasti. Fans-fans tapi yang bintang-bintang kayak Michael Owen ya. Kan dia Liverpool banget ini. Mayoritas kritik dia. Tapi pasti ada segelintir yang dukung dia. Realita, kita bicara data ya. 4 match di mana Salah nggak main, 0 kalah. 2 kali menang, 2 kali seri. Sebelumnya 3 match di mana Salah main, 3-3 kalah. Kalau lo sebagai coach gitu ya, objektif, wajar nggak seorang Mohamed Salah, jangan ngomong kelakuannya ya, di bangku cadangkan dengan kualitinya dia saat ini? Gini, sehebat-hebatnya pemain, mereka itu juga manusia. Kecuali 2 pengecualian itu untuk Cristiano Ronaldo dan Messi. Akhir-akhir ini, oke? Karena mereka main jelek pun jarang sekali dan sering kali punya kontribusi di masa peaknya, oke? Salah belum masuk kategori itu. Bahkan Jurgen Klopp bilang kalau nama lu bukan Messi lu harus ikut defense. Ya kan? Artinya semua pemain belum selevel Messi. Jadi dia mau sebagus-bagusnya kontribusi dia, dia harus menunjukkan. Satu, kedua, dia gaji paling gede loh di Liverpool.
400.000 pounds Yeah. per week. Dan dia dikritik sama media. Terakhir salah ngomong sama media itu pada saat dia minta gajinya naik, which is tahun yang lalu. Dia bilang, gue masih ingat interviewnya. Dia bilang, salah, gimana dengan kontrakmu? Dia bilang, I'm more out than in. Saya lebih peluangnya lebih besar untuk keluar dan di dalam. Ngancam tuh. Ngancam, setengah ngancam. Akhirnya dinaikin, dia nggak ngomong sama media. Pada saat Liverpool terseok-seok, which is musim ini, nggak pernah ngomong. Padahal harusnya dia sebagai pemain yang gajinya gede, burdennya paling besar dong. Di luar lapangan, di dalam lapangan dia harus menunjukkan standar yang tinggi, harus menjadi leader. Nggak pernah kita dengar. Jadi dia ngomong ke media cuman komplain aja. Dan lebih pansos kemarin, dia posting pada saat Liverpool di Inter, posting dirinya sendirian di gym. Itu kan caper banget. Ngapain lu posting gituan? Iya kan? Makanya gue happy Liverpool kemarin menang. Walaupun seharusnya seri. Main gak bagus banget, lebih defensif. At least you win, menunjukkan bahwa Liverpool gak butuh salah. Ya. Ini beda banget dengan bintang Liverpool yang sangat humble, yang mungkin juga keluar dari Liverpool gara-gara dengan salah ya. Sadio Mane kalau salah ya. Bisa jadi. Bisa karena jadi. Gue lihat. Karena Mane itu very humble. Iya, gue lihat interview Mane sama Rio Ferdinand, dia sangat memuji-muji Firmino. Justru Firmino. Si Firman. Bukan salah. Jadi ya kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar ya. Tapi yang bikin kaget ya Alisson yang bilang. Alisson Becker itu kiper yang sekarang masih aktif temennya loh. Manajer melakukan hal yang benar. Yang terjadi sekarang adalah ada yang mungkin dukung Salah, ada yang dukung Liverpool, dukung Slot. Jadi sekarang tugas Slot dan tugas pemain-pemain senior untuk membuat tim ini kondusif. Coach, lepaskan urusan Salah. Kenapa Liverpool dari juara bertahan, Coach? Ya, menjadi sekarang it happens. Kalau salah satu faktor pemain barunya belum tune in. Kedua kehilangan kan dia mahal semua nih ya? Luis Diaz sih. Luis Diaz itu ngaruh banget. Oh ya. Jota sama Luis Diaz itu ngaruh. Kalau Nunes nggak begitu. TAA oke lah. Tapi dan ketiga banyak yang cedera. Jadi sikonya memang tidak mendukung Liverpool. Sama sekali. Masih ingat di awal musim mereka menang 5 match beruntun. Gue bilang apa? Tidak ada dalam 1-5 match ini mereka tampil dominan. Cetak gol di detik-detik akhir. Lu mau sampai kapan ngandelin Laka? Ugly win semua ya. Habis itu. Jadi itu udah indikasi itu ya? Iya, udah indikasi. Habis itu drop sampai sekarang. Karena you cannot cuman ngandelin win. Win itu harus ada dasarnya. Kalau dasarnya bagus kayak Arsenal lah. Kita baca tadi Arsenal. Arsenal kemarin kalah. That's okay. Dasarnya udah bagus. Tinggal harus di-push lagi. Nah dasarnya ini nggak kelihatan di Liverpool. Terlalu banyak terlalu banyak pemain yang ngedrop. Udah ada bocoran mungkin Salah kan ini kan ada, transfer window udah mau kebuka nih Coach. Mungkin dia ke Arab atau apa? Well, udah ada bocoran? CEO-nya Liga Arab udah bilang, Salah memang salah satu pemain yang kita incar. Tinggal antar klub aja. Tapi dengan kejadian kayak gini ya, orang semua mikir, pasti minta gajinya tinggi banget nih. I'm a calm person and polite, but that doesn't mean I'm weak. Wah ini udah personal dong. Personal. Memang ini udah personal. Udah marah banget ini. Iya, dia udah Salah pun nyindirnya personal. Masa dia bilang saya punya hubungan yang baik. I have a good relationship with the manager. Now I don't have relationship. There is no relationship at all. Gimana dari good relationship mendadak nggak ada hubungan sama sekali? Ya kan gila kayak begitu. Itu personal itu. Baru gue ingat banget ya waktu Salah lagi jaya-jayanya Coach ya. Ada sampai ungkapan yang agak bercanda. Pokoknya tiap kali ngegolin kita satu orang masuk Islam. Sampai begitu ya tuh. Jadi mereka mencinta seorang Muhammad Salah. Cuman dia nggak ngerti ya. Ini kalau gue bilang attitude ya. Yang gue pribadi nggak bisa terima adalah dia bilang, I've done so much for the club. Lu itu digaji lo sama klub lu. Lu gak boleh ngomong gitu. Lu digaji gede, lu gak boleh ngomong. Itu tugas lu untuk memberikan segalanya betul, untuk setuju, klub. gue setuju. Kan lucu kayak begitu. Kalau karyawan gue punya ngomong gitu, gue pecat langsung. Serius. Lu itu digaji. Kecuali lu pro bono ya. Iya. Itu tanggung jawab lu. Scoring more than anyone in this generation since I came to the Premier League. I don't think anyone had scored more goals and made more assists than me. Ya kan,
Kok kocak juga loh. Lagi persoalan pribadi kali Coach ya. Pribadi. Ya, enggak, dia mungkin ada masalah juga. I don't have to go every day fighting for my position because I earn it. Kan gila, dia mengklaim bahwa dia earn it. Kalau gue bilang ya, dia itu udah dikasih kredit banyak loh sama Slot. Bahkan di fans Liverpool beredar, ini Slot ini ada apa dengan Salah? Kok main jelek nggak pernah dicadangin? Waduh gitu ya. Ya, sekali dicadangin menang, sekali dicadangin seri, Dan dia kemarin seri lagi, dan terus dia menang melakukan lagi. itu kepada klub Liga Inggris yang punya tradisi yang luar biasa. Luar biasa. One of the biggest club in the world, Yeah. Liverpool. You don't do that. Nggak ada pemain lebih besar daripada klub. Selalu begitu. Ya. Ini kita pada masalah That's what Ronaldo I- ya. Ronaldo. Ya itu. Gue kan bilang sama. Ya, nggak Sehebat-hebatnya Ronaldo, Ronaldo nggak lebih besar daripada MU. Pemain bisa out, bisa retire, bisa cedera, bisa pensiun, tapi klubnya akan tetap eksis. Ya. Kalau gue pakai istilah gue, coach sama pemain they come and they go. Ya. Klub stay. Ingat tuh ya. Ya, ini sama kasusnya. Sama kayak waktu gue suka Barcelona kan, fans Barcelona. Pada saat Messi keluar dari Barcelona ke PSG itu nggak pernah gue nonton Messi. Untuk gue Barcelona bukan Messi. Walaupun kita admire apa pemain yang hebat ya, tapi yang kita dukung klubnya. Cucu gue dong Rooney. Cucu gue tuh namanya Rooney Dimitar Yahya. Wayne Rooney dan Dimitar Berbatov. Kita tiap kali nonton MU sama bapaknya sama dia tuh nonton. Begitu Rooney pindah ke Everton dia nggak mau nonton MU. Lu nonton Arsenal ya? Kita pikir dia cinta MU. No, dia cinta pemainnya. Pemainnya. Coach kita bahas Messi dong ya. Messi sekarang membuktikan ya luar biasa. Orang kemarin kan kita selalu ngebandingkan antara Messi dengan Ronaldo. Wah, Ronaldo dengan hingar-bingar segala macam. Gue sih nggak ngebandingin, untuk gue itu case close itu. Ya, enggak, ini cuma yang terakhir aja. Kita ngebahas bahwa dia 2 kali MVP dan untuk apa? Sekarang mengantarkan Inter Miami menjadi juara Piala MLS. Itu tahun lalu kalau MLS ada degradasi, Inter Miami degradasi tuh. Papan bawah, paling bawah, paling buncit. Masuk Messi, Busquets, bla bla bla. Dua tahun lalu, sorry. Sebelum Messi datang ya. Messi datang, Busquets langsung naik lagi. Apakah second win untuk seorang Lionel Messi ya? Enggak lah, ini liganya aja bapuk. MLS Messi come on, udah berapa? 38. Oke. Tapi masih punya kontribusi, dan itu membuktikan bahwa liganya memang bapuk. Sama kayak Iniesta pensiunnya di Jepang, Xavi pensiunnya di Qatar, karena liganya bapuk. Jadi mau umur tua pun masih bisa. Menurut gue sih lebih tough mana? Liga Gurun atau Liga Amerika? Gurun sih, lebih tough. Lebih tough ya. Lebih banyak pemain-pemain yang bagus-bagus, berkualitas. Sehingga di situ Al Nassr pun nggak juara. Iya. Wah, dengan Ronaldo, dengan siapa lagi tuh? Ya. Banyak lah. Kante kok nggak salah. Enggak deng. Banyak banget, banyak lah. Banyak banget. Ya, jadi ini jadi coach udah ada bocoran siapa pelatih timnas? Nggak ada. Belum. Serius nggak ada. Gue nggak tahu dan gue nggak mau tahu, nggak mau tanya juga. Kemarin 2 hari yang lalu gue masih ngobrol sama orang dalam PSSI dan dia juga belum bisa kasih masukan. Dia nggak tahu juga kapan, tapi mungkin soon. Ya mungkin Januari lah, Januari. Karena timnas itu Maret baru punya match lagi. Jadi daripada buru-buru mending matengkan aja dulu seleksinya. Ya kan, libatkan exco atau siapa. Tapi kan pelatih harus cepatnya masuk dong untuk melakukan adjustment. Kenapa harus adjustment apa? Wong pemainnya nggak bisa itu kok. Ya sebulan cukup lah. Kalau bulan Februari kan cukup. Oke. Nggak perlu buru karena emang nggak ada match. Komentar dong, Indonesia kalah dengan Filipina, Indra Safri. Ya memalukan. Filipina itu harusnya di 4-3 itu. Mainnya juga away, 2-2 away, main di Thailand kan. Untuk gue sih memalukan. Apalagi Zijlstra sama Jenner gabung. Kita masih ingat nggak waktu Vandenberg dengan tim yang sama dihujat kan karena nggak lolos grup bla bla bla, dihujat kiri kanan. Kualitas tim ini memang tidak sebagus U23 yang ikut yang dulu. Yang SEA Games sebelumnya di mana kita juara. Lebih banyak pemain diaspora, ada Justin, ada Nathan. Ya kan, Strike, Jenner. Sekarang cuma Jenner sama Zijlstra sama Strike.
Dion Marks. Jadi emang regenerasi nggak sebagus itu. Jadi Van den Burg gagal, sekarang kemungkinan Indra Safri juga gagal. Terus mau apa lagi? Mau salahin pelatih lagi? Mau salahin pelatih terus? Enggak, memang kualitasnya nggak sebagus sebelumnya. Sementara fans kita membanding-bandingkan terus. Ya nggak bisa lah. Sementara fans kita ekspektasi demikian tinggi ya. Iya. Wah, kita Itu yang seolah-olah tuh salah. udah jauh di atas tim ASEAN yang lain. Iya. Padahal yang jauh di timnas ASEAN kan pemain diasporanya, bukan pemain lokalnya. Dan kalau pemain diasporanya dikit ya susah juga. Gitu. Coach, Madrid, kembali kalah di kandang, Coach ya. Nih di Gua kandang. kemarin live reaction, Ya. tapi ini nggak layak kalah juga. Madrid juga banyak peluang, tapi City juga banyak peluang. Lebih like seri lah. Seri lah. Sama kayak Liverpool Inter, itu harusnya seri. Penalti yang dikasih itu is too cheap. Ya. Terlalu minor. Tapi ya it happens dalam Champions League. Dan kemarin juga kalau lu dapat peluang banyak kayak Vinicius itu nggak bisa cetak gol ya, kalah 2-1. Tapi dibilang City mainnya extraordinary nggak juga. Nggak juga. Ya. Haaland itu nggak kelihatan, cuman kelihatan pas penalti aja. Cherky juga. Itu pun kesalahan dari Rudiger juga lah ya. Banget, iya, banget. Obvious banget Iya. tuh. Satu menit makanya digantikan Iya. sama Pep. Karena dia nggak kelihatan. Cherky pun demikian. Foden pun nggak kelihatan. Jadi kalau gue bilang, dan Madrid lagi banyak cedera. Gue sih gue respect sama Xabi Alonso. Gue bilang Xabi Alonso melakukan hal yang bagus di Madrid, cuman butuh waktu. Satu, kedua, dia nggak punya pemain tengah yang memadai. Pemain tengah itu paling lini, paling Setelah jelek. Modric keluar ya. Modric dan Kroos keluar. Sampai Udah sekarang selesai. tidak ada gantinya. Enggak, iya, itu selesai itu lini tengahnya. Lini belakangnya 6 cedera. Next Liga 6 cedera plus 2 suspend. Gue nggak tahu siapa yang ditaruh di belakang itu. Kena masalah itu juga. Ya. Jadi agak kompleks, tapi harusnya Perez tetap mendukung Xabi Alonso, walaupun Vini keluar nggak mau perpanjang kontrak lah, nggak mau ini, nggak mau itu. Tapi gue bilang nggak bisa kayak begitu. Ini proses. Tapi Xabi out udah mulai bergema nih, Coach. Iya sih, nggak, itu sih media, itu media Spanyol dan gue rasa yang waras-waras saja tahu bahwa di bawah Xabi memang ada perubahan, tapi perubahan nggak dukung kalau dibanding ya Ancelotti menang. Ancelotti itu zamannya Kroos, Benzema, Modric masih lagi bagus-bagusnya. Trio Sekarang itu ya. Sekarang Mbappe doang, terlalu ngandelin Mbappe. Vini itu nggak konsisten. Yang lain Bellingham overrated player. Gue bilang ya, karena dia pemain Inggris saja langsung beradak hebat. Tapi ya so-so aja, bukan jelek, tapi tidak sebagus yang menurut media Inggris. Gitu. Jadi PR-nya masih besar sama Xabi Alonso. Tapi ya mereka sekarang kan switch dari bertahun-tahun di bawah Zidane sama Ancelotti 2 kali main dibebasin, sekarang harus main dengan pattern yang jelas. Nggak gampang, butuh waktu. Makanya Xabi itu harus didukung biar di La Liga lebih seru. Kalau nggak Barca lagi yang juara. Lagian lu kalau mau ganti pelatih lu mau cari siapa lagi ya? Exactly. Nggak gampang itu, nggak segampang itu kan. Komentar dong, Barca kayak apa sekarang? Nggak sedominan musim lalu. Iya. Tapi Barca mengalami masa sulit di mana mereka mengalami banyak cedera. The point is Barca kan nggak punya duit, nggak bisa beli pemain sampai sekarang. Ya, jadi harus mengambil apa yang ditambah. Pemain inti yang senior cedera, artinya harus ngandelin yang muda. Nah disitulah Madrid unggul 6 poin. Ya. Tapi pada saat pelan-pelan semua kembali lagi, Madridnya ternyata yang seok. Sekarang Barca yang unggul 4 poin. Tapi nih Coach ya, juara-juara bertahan kan di bawah semua ya? Barca ya? Barca bertahan. Milan, Napoli lihat ya. Napoli di bawah sekarang. Cuman, Liverpool malah di luar 6 besar. Inilah PSG di bawah Lens. Ya. PSG tahun ini juga nggak sedominan tahun lalu. Nggak segampang Dembele cedera ya. Napoli kemarin kembali kalah lawan Benfica 2-0. Itu nggak masuk akal menurut saya. Kalah 2-0. Lawan PSV 6-2 di kandang PSV. Nggak masuk akal juga. But it happens, this is football. Kalau juara champion lo ya. Betul. Nggak, ya. Juara champion. Itulah yang gue bilang sama kayak Liverpool.
main luar biasa. Tahun Ya. ini terseok-seok. PSG nggak sebagus itu juga. Karena Doué cedera, Dembele cedera, terlalu banyak yang cedera. Season is very long untuk tim Dan yang musim yang too many bagus. games. Too many games. Jadi hal kayak gini tuh bisa terjadi. Makanya kenapa Arsenal bisa di rank 1? Kedalaman squadnya bagus. Ya. Kenapa kedalaman squad bagus? Karena pemain yang dibeli itu perform semua. Oke. Beda sama tahun-tahun sebelumnya. Beli 5 pemain mungkin 2 yang perform, sisanya enggak. Gitu. Coach udah dengar Chelsea akan didenda ya? Yang hasil waktu zaman Mourinho kata ada zamannya si Abramovich akan dieksekusi sekarang 70 count. Nah, itu gue nggak tahu. Iya ya. Sementara Manchester City itu 115 sampai sekarang nggak ada kabar. nggak ada kabar tuh. Maka dari itu nggak kocak nih IPL ini. Ya. Ada kemunafikan juga ya. Nggak ngerti Hipokrit. I mean kalau lu nggak punya bukti yang sekuat itu, kok berani-berani yang ngesu City dengan 115 loh. Iya. Bukan 1, 2, 3. Dan nggak satu pun. Nggak satu pun lolos. Nggak make sense. Iya. Nggak mungkin sih. Gue kan bilang waktu itu. Iya. 115, oke 15 lolos lah. Iyalah. 15 lolos bisa pemotongan poin 20 poin itu. Iya. Ini zero. Ada apa ini? Zero atau pending ya? Ya, nggak ngerti. Kan Pokoknya belum diputusin juga nggak bersalah dong. Iya. Ya, belum ada keputusan. Iya. Jadi bisa bersalah, bisa enggak. Nggak ngerti apa yang terjadi dengan IPL ini, nggak jelas. Masa sih nggak ada yang terbukti satu pun ya? Alah, ini ujungnya politik juga. Yang ini ketemu itu, ketemu Abu Dhabi, ketemu ini. Udah Ujung-ujungnya dolar Arab juga nih. Iya, for sure. Iya, gue pakai Chelsea Ya. 70, Ya, 70-an gitu. ya. Kesalahannya menurut gue sih Liga Inggris yang terlalu munafik juga ya. Masa karena pemiliknya orang Rusia gitu? Ya. Ini sekarang Inggris. Oh, yang Iya, dulu, yang zaman dulu ya Abramovich ya gitu. Ya. Ini kan masa politik masuk di sport. Iya. Ya, jadi menurut saya kadang-kadang bola ini tidak murni juga ya Coach ya. Nggak murni lah. Ya Bola kasus Israel lah ya. Israel, Rusia, berkembangnya sepak bola menjadi industri, itu semua orang pengen dapat bagian dari kuenya. Itu sampai Macron intervensi Mbappe biar setahun lagi di PSG. Macron intervensi Platini biar dukung Qatar untuk juara dunia. Terus anaknya Platini dapat job di Qatar. Iya. Ya banyak hal kayak begitu. Sekarang Saudi yang Lagi powerful. Ya. Next juara Next, tuan rumah lagi ya. Ya, tuan rumah di Piala ya. Itulah permainan. Terus waktu drawing did you saw it drawing World Cup? Ya. Itu Trump dapat hadiah. Kan gila. Itu atas dasar apa gitu loh? Gak ngerti lah. Bener-bener. Ini jadi presiden FIFA sekarang atas dasar apa? Dan banyak yang kritik kan? Banyak banget. Kenapa seorang Trump gitu? Iya. Ya hanya nggak ada kontribusinya Gue malah. nggak ngerti lah. I really don't. Ini typical Infantino lah, yang mengklaim dia hebat. Dan lu kebayang deh Coach, kita tahu dulu statuta FIFA ya, di mana tuh dunia itu pemerintah tidak boleh intervensi nih. Ini Piala Dunia terjadi di Amerika. Ya game paling banyak. Sementara dia nge-ban ada 30 negara loh nggak boleh masuk. Ya. Loh. Betul. Kalau dia Waktu peserta drawing pengurusnya Iran nggak boleh masuk loh. Iya. Sama Haiti kalau nggak salah. Iya. Dia mau nge-ban 30 negara loh. Artinya timnya boleh masuk, fansnya nggak boleh. Pengurus mungkin nggak boleh juga. Gila ini negara. Ini negara edan bener. Udah saya naik jidat aja. Lu jalan. Nggak tahu. Kita lihat aja. Nontonnya Kanada aja Coach. Tergantung sponsor. Hey sponsor. Gitu. Oke, kita ada lagi mau dibahas, silakan. Oh, ini, lu komentar lah Coach. Dia memecahkan rekor lagi nih. Ini mah robot ini menurut gue sih. Ya, this is Haaland. Dan Norway masuk tahun ini ya. Ya, Norway masuk dan ngalahin Italia loh. 2 kali. Ngalahin Italia yang Norway. Haaland mah ya emang. Italia kan sedemikian bapuk ya Coach ya. Ya. Italia Serie A yang bapuk dibagian. Itu kalau nggak lolos lagi, hat-trick nggak lolos loh. Gila, sebapuk-bapuknya Belanda nggak pernah 2 kali nggak lolos Piala Dunia. Ya. Sejelek-jeleknya Belanda, ini Italia bisa hat-trick nggak lolos sekarang.
Good luck aja lo. Apakah liganya terlalu banyak pemain asing? Inggris kan lebih banyak pemain asing Pemain juga. asing, tapi pemain asing yang udah afkiran, yang udah tua-tua. Iyalah. Sementara itu tempat harusnya untuk yang pemain muda. Satu, kedua pelatihnya itu pelatih arisan. Hari ini pegang klub mah pindah, pecat, itu aja diputer ya? Iya. Mau gimana mau maju sepak bolanya? Ya. Gimana mau maju sepak bolanya? Gitu. Allegri, Pioli itu, Mazzarri itu udah pegang berapa klub, Spalletti, semua udah digilir. Insane sebagai klub, punya pemilik klub itu nggak. Dan nggak ada satupun klubnya yang bertahun-tahun nggak ada. Apa leading gitu ya? Berganti kayak Harrison, Iya. Sekarang kalau nggak salah leading AS Roma ya? Nggak, udah turun. Udah turun. Udah turun ya. Sempat leading Roma tuh. Ya sempat. Sekarang Napoli. Kedua Inter aja yang berani ambil Kifu. Si itu ambil Tudor, pecat Juve. Sekarang Spalletti. Mourinho menang Benfica. Benfica menang lawan Napoli. Napoli kalah lawan PSV 6-2. Napoli kocak ini kalau di Eropa. Kebalikan sama Atalanta. Atalanta di Serie A jeblok di ininya melawan bagus, dia. Iya. Gue tuh bukan karena banyak pemain-pemain yang dulu gue suka ya di Napoli ya. Ada McTominay, Lukaku juga ya coach ya. Lukaku ada Noalang, David Neres. Iya. Di sana semua. De Bruyne ya. De Bruyne. Iya. Lobotka juga misalnya. Masih di situ. So that's football ya. Itu membuat obrolan sama coach tidak akan pernah football yang kalau ini begitu banyak bukti bahwa sepak bola ini nggak bisa diprediksi. Ya. Di dalam lapangan nggak bisa, luar lapangan nggak. Siapa yang pikir salah keluarkan statement kayak itu bikin dunia sepak bola jadi gempa, ya kan? Jadi selalu terbuka, ada bintang di atas jatuh, terus juga ada Cinderella ya, yang tahun sebelumnya tidak diprediksi atau di atas. That's football. Ya karena perlu manajemen di belakangnya, ya perlu uang, ya perlu motivasi, dan perlu macam-macam. Ya dan kita sebagai fans kita harus objektif aja. Yalah. Bagus kita bilang, jelek kita mau klub kita sendiri, kalau jelek ya kita kritik. Oke. Sesimpel itu. Termasuk sekarang kita boleh mungkin 4 tahun 5 tahun di zaman Sinteyong kita selalu punya harapan ya. Dan sekarang gimana gitu? Realitanya kita udah harus mulai proses. Satu proses mungkin harus dibangun lagi. Ya, sebenarnya nggak mulai dari nol karena pemainnya kan udah kompak. Jadi at least udah kompak lah istilahnya, nggak mulai dari nol. Nah sekarang tinggal fokus ke Piala Asia dulu lah 2027. Oke. Dan selama juga ya Persib masuk 16 besar gitu ya. At least. Kalau nggak salah juara grup ya. At least kita punya harapan lah ya. Ada sebuah plus poin dari kemajuan Liga 1. Ya. Itu juga penting. Super League namanya sekarang. Ya, Super League ya. Jadi itu dia. Makanya fans bola banyak banget karena tidak ada kepastian dalam sepak bola. Ya. Itu indahnya sepak bola. Itu indahnya. Untuk yang menang. Kalau lagi itulah ngeselinnya sepak bola. Hidup Arsenal. MU urutan 6 ini yang penting tuh ya. Oke, kita jumpa lagi dalam Just Say berikutnya minggu depan. Bye-bye. Thank you coach. Thank you.